طلع البدر علينا بثنيات الوداع وجب الشكر علينا يا نور العين مرحبا جدل وسيدي مرحبا مرحبا على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلوا على النبي محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabil mujahidin at-tahirin amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para habaib, wabil khusus Mamah Salmah ingkang sampun kersa rawuh ingkang estu kaula takzimi, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya adalah TNI Polri yang saya hormati, segenap panitia pengajian yang saya banggakan, sahabat Ansor Banser yang saya cintai, hadirin hadirat kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Bila teman membuatmu kecewa, bila pasangan membuatmu terluka, dan bila corona membuatmu menderita, yakinlah Gus Miftah hadir dengan membawa cinta. Cinta itu seperti angin, kamu tidak bisa melihatnya tapi kamu bisa merasakannya. Pantura memang panas, tapi wajah kalian membuat semuanya menjadi adem. Codot, codot. Alhamdulillahirabbil alamin. Malam hari ini kita semuanya bisa berjumpa di dalam acara apa Bu? Dhuwur dhewe itu apa tulisannya? Pasir Sari bersolawat dalam rangka HUT Republik Indonesia ke-75, membangun nasionalisme generasi muda yang beretika dan bermoral Islam. Saya yakin adik-adik yang duduk di depan ini semuanya milenial, tapi bapak-bapak yang di panggung ini seperti Pak Kapolsek sudah kolonial, maksudnya wis tuwon dan wis tuwo. Maka kita bersyukur Indonesia memasuki umur yang ke-75 tahun. Iki ono degan, ono sanitizer.
Tegane kira sanitizer dimplok cangkemmu. Kamu pakai masker takut corona apa karena merongos? Merongos. Oh, kamu merongos ya? Coba dilihat sih. Oh iya. Merongos salaman? Merongos salaman. Pak siapa namanya tadi itu? Pak Sofi itu merongos wajah palsu. Ya. Aslinya lebih merongos. Kita bersyukur Indonesia masuk ke umur 75 tahun. Saya berharap pengajian kita malam hari ini, kita semua yang hadir lebih mencintai negara kesatuan Republik Indonesia. Bapak Ibu rahimakumullah, saya bersyukur pengajian off air selain acara on air, pertama kali yang saya hadiri adalah di Kota Pekalongan. Maka saya tadi sowan Abah Lutfi, kemudian Mamah Salmah, alhamdulillah berkenan hadir. Dan saya malam hari ini sangat berbahagia. Kenapa? Karena tongkat yang saya bawa ini adalah hadiah dari Abah Lutfi. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang saya muliakan, jangan sampai kemudian persatuan bangsa ini terkoyakkan hanya gara-gara corona. Walaupun saya melihat di depan saya banyak corona. Komunitas Rondo mempesona. Saya jadi ingat santri saya kemarin nangis ketemu saya, Bu. Gara-gara apa? Menikah dengan janda dan dia dibully. Memalukan. Nikah kok dengan janda. Saya jawab, jangan susah. Kalau kamu menikah dengan janda, banggalah. Kenapa? Paling tidak janda itu jujur, jelas bukan gadis lagi. Daripada kamu nikah dengan gadis tapi rasa janda. Makanya saya bilang Pak Kapolsek, cewek sekarang itu jenisnya ada 3. Yang pertama, nggak punya anak, nggak punya suami, namanya apa? Nona. Yang kedua, punya anak, punya suami, namanya nyonya. Yang paling repot yang nomor 3, punya anak nggak punya suami, namanya nyah-nyoh. Hati-hati. Maka saya sering bilang dulu, tahu yo tahu, bakwan yo bakwan, ayu yo ayu, tapi ojo murahan. Ya kan? Ngakune muslimah, senengane melumah karo Pertanyaan saya, kamu itu muslimah apa kimcil syariah? Maka Bapak Ibu rahimakumullah, malam hari ini saya akan mengajak semuanya bagaimana kemudian kita lebih mencintai Indonesia di tengah-tengah isu COVID-19, di tengah-tengah isu corona, di mana kemudian kemarin bumi di lockdown. Saya yakin gara-gara lockdown banyak ODP, orang duwe pendapatan. Yang lebih parah lagi ODP yang kedua, orang duwe pacar. Apalagi nggak punya pasangan gara-gara apa? Belum bisa move on. Saya ditanya, Gus, kenapa sih move on itu susah? Saya jawab, iya, move on itu susah. Kenapa? Karena dari SD sampai sekarang yang dipelajari hanya mengingat dan menghafal, bukan melupakan. Iya. Nundaan. Semoga Pak Kapolsek panjang umur, amin. Jadi orang sedunia mati Kapolseknya urip dhewe. Kalau kemudian sekarang di mana-mana ada isu lockdown. Lockdown itu apa? Otaknya ngelok, pendapatannya down. Bahkan kalau di Jakarta itu ada istilah PSBB. Nah, ini biasanya anak-anak remaja, PSBB, perasaan sing bien-bien. Di saat seperti itulah kemudian apa? Kita harus mengembalikan semua urusan kita hanya kepada Allah. Alladzina idza asobathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Ketuklah pintu langit dengan doa, karena yang terlockdown hanya buminya. Pintu langitnya masih terbuka bagi semua hambanya. Di mana-mana saya katakan, ombaknya tidak besar, tetapi perahu kita yang terlalu kecil. Ujiannya tidak berat, tapi iman kita yang terlalu lemah. Apalagi iman orang Indonesia sekarang, semuanya kemudian dibilang kafir. Lambang 17 Agustus merah putih katanya kayak salib, berbahaya bagi keimanan. Saya mengatakan, tetangga saya orang Nasrani, di dekat saya ada gereja, tetapi adanya gereja dan salib tidak menggoyahkan iman saya. Kenapa? Walaupun mereka berbeda agama dengan saya, tapi orang-orang Nasrani sebangsa dan senegara dengan kita. Maka disitulah kemudian kita harus mengingat filosofi manusia. Manusia itu diciptakan dari apa? Tanah. Tanah itu bahasa Arabnya apa? Ardun. Asal katanya sama dengan ridho. Kenapa manusia diciptakan dari tanah? Supaya manusia belajar dari sifat tanah. Tanah itu bahasa Arabnya ardun, sama dengan ridho. Supaya apa? Tanah itu sifatnya mengalah. Diinjak, tanah tidak teriak. Dikencingi, tanah tidak emosi. Tapi kalian tahu, tanah itu didiamkan, semakin lama harganya semakin mahal. Manusia harus belajar dari tanah supaya banyak ngalahnya, qanaah, neriman, tidak suka marah-marah dan lain sebagainya. Orang-orang yang suka ngalah didiamkan saja, semakin lama harganya semakin mahal. Ada yang tanya sama saya, kalau memang manusia terbuat dari tanah, kenapa ada orang yang suka marah-marah? Apakah orang yang suka marah-marah tidak terbuat dari tanah? Saya jawab, orang yang suka marah-marah tetap terbuat dari tanah, namun barangkali tanah sengketa. Ada orang kok suka nakut-nakuti, jelas tanah kuburan. Ada orang kok sombong, tanah tinggi. Ada orang kok suka galau, jelas tanah longsor. Ada orang kok suka ngaji kayak Gus Miftah, jelas tanah suci. Iya kan? Kok ada orang ibu-ibu sukanya belanja, jelas tanah abang. Makanya ibu-ibu santai saja, kalau kemudian kadang-kadang merasa tertindas oleh suami, santai saja, hargamu akan semakin mahal. Ingat ibu-ibu, pasangan yang hebat itu bukan yang datang dengan segala kelebihannya, tetapi yang tidak meninggalkan kita dengan segala kekurangannya. Ngono dan ojo galak-galak jadi polisi. Tapi saya sarankan kepada mbak-mbak, kalau menikah, menikahlah dengan polisi. Kamu minta apapun jawabannya cuma satu, siap dan 86 laksanakan. Tapi kalau teman-teman hadroh, teman-teman cowok, menikahlah dengan guru. Enak. Begitu kamu masuk kamar, ditanya sama istrimu, papa masih ingat pelajaran kemarin? Iya. Lupa mama, ulangi lagi. Codot. Ya bu, ya santai saja. Makanya saya ini orang yang termasuk sangat romantis dengan istri saya. Istri saya sakit, justru kemudian menambah rasa cinta saya kepada istri saya. Dan saya kurang cinta kepada panitia. Kenapa? Karena di sini nggak ada kipas anginnya. Goblok. Kan aku sumuk, malah monggo dewe. Lah agak sini. Ingat panitia ya, ingat quote saya malam hari ini. Jangan mengulangi kesalahan yang sama. Kenapa? Karena masih banyak kesalahan-kesalahan yang perlu diubah. Yolah jedak-jedak masuk angin, goblok. Kipas angin ini teko pas mau ono butuhe, emangnya aku toilet. Ini namanya apa pak? Suratman. Kenapa ini dinamakan keris?
karena keris itu melungker iso ngiris. Maka kalau orang Jawa itu mohon maaf jangan mengatakan bahwa keris pasti musyrik, enggak. Ini bagian dari seni budaya. Cuman memang kadang-kadang orang berlebih-lebihan. Orang Jawa itu kalau tidak bawa keris kadang-kadang tidak nyaman. Jangan dikatakan musyrik. Bapak-bapak itu kalau berangkat dari rumah, pergi dari rumah nggak bawa HP, nggak nyaman. Soalnya apa? Wedi HP ini dibuka bojone. Beneran dan rupamu dan berarti kalau bawa keris dikatakan musyrik. Orang yang keluar dari rumah nggak bawa HP juga nggak nyaman, berarti juga musyrik. Bapak-bapak, ibu-ibu tuh keluar dari rumah nggak bawa ATM juga nggak nyaman. Maka jangan dikatakan kalau orang Jawa nggak bawa keris dikatakan musyrik. Kita itu keluar dari rumah nggak bawa ATM juga tidak nyaman. Makanya istri saya kemarin sakit, Pak. Saya suruh beliau berobat di Malaysia. Saya bilang sama dia, kamu niatnya jalan-jalan saja, tak kasih ATM. Udah jalan-jalan, tapi nggak tak kasih pinnya. Maka apa? Disinilah kemudian dibutuhkan rasa qanaah, menerima apapun takdir dari Allah, pasrahkan semua kepada Allah. Maka ibadahnya harus diloskan, jangan maksiatnya yang justru dilosdolkan. Makanya lagu cover saya terakhir judulnya apa? Losdol. Karena Denny Caknan itu santri saya yang nyanyi Kartonyono Medhot Janji. Maka yang perlu dilosken itu ngibadahi ora maksiate. Losdol ndang lanjut lehmu maksiat, tutukno senengmu rasa mikir akhirat, nanging eling ana yen Israel nakokno kabarmu tandane iku ora rindu, nanging pengen banget jabut nyawamu. Modar wendan, modar ndak ana sing iso nabui ra iki. Nabui mbak kerasa dolanan HP wae, HP-mu cross sing gaya. Losdol diselawatke. Pak Napi Tubulu orang mana Pak? Sulawesi Pak Medan Pak? Oh Medan. Napi Tubulu. Saya juga dari Medan Pak. Ya. Simatu Pak. Siang malam tunggu panggilan. Kalau sampingnya Bapak ini jelas si lupa hutang. Kalau ini jelas si raja guguk. Malah kayak asu. Ora ya bro ya. Diselawat. Apa? Kacamata copot. Kenapa? Kamu naksir mataku ya? Sorry ya. Gak level. Selawat. Nanti selawatnya ya Robi. Ayo. Losdol. Ora esok gebuk ya semua. Ini tampil orang nampang. Dasar STMJ. Apa selera tinggi mukanya jelek. Sakit. Mas, kamu mundur dikit. Jeleknya kelewatan. Ya Allah. Ya. Losdol ndang lanjut lehmu maksiat, tutupno senengmu rasa mikir akhirat, nanging eling ana yen Israel nakono kabarmu tandane iku ora rindu, nanging pengen banget jabut nyawamu. Sholawat. Ya Rabbi sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Ya Rabbi sholli ala Muhammad. Ya Rabbi
wa sallim. Hadroe meneng dhisik sing muni darbukane tok. Lah iso kedibalik. Kowe ngaji aku darbuka. Piye? Modal kocotmu. Sesuk insyaallah sing ngancani aku hadroh malam hari ini besok masuk surga bersamaku. Tapi ya kuwi ning surga aku kelon karo bidadari awakmu hadrohan tok. Darbukane tok, ya. Los dondang lanjut lehmu masih ya tutupno seneng rasa mikir akhirat nanging elingono yen Israel nakono kabarmu tandane iku ora rindu nanging pengen banget jabut nyawamu sing selawate banter tak dongake utange lunas sing ora bengok mulih meteng amin termasuk Pak Nabi Tupulu modar meteng ya Pak ayo dan selawat dan moga-moga dari Kapolsek besok jadi Kabak Op amin amin bro kayak nih itu anunya dan apa namanya maskermu kuali delok iki lho tulisannya ning ngisor lah tenang ya Allah ya Allah sampai grogi nih nganggo masker kayak kualik tendangan tapi ngomong-ngomong sempaknya gak kebalik tendangan sarang-sarang ya Rabbi sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim ya Rabbi sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli salli alaihi sekali lagi yang lebih kenceng ya Rabbi salli ala ya Rabbi salli alaihi wasallim ya Rabbi salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi ya Rabbi salli alaihi wasallim sallu ala Nabi Muhammad Pak Kapolsek langsung bengok ho ah ho Kapolseknya batin asu santai aja bro ini mikirin Kapolsek mulai tak tilang saya itu seneng delok polisi gelem ngaji ini berarti ya didikannya Abah Lutfi betul? An-nasu yamutuna ala ma'asu manusia itu akan dimatikan sebagaimana kebiasaan dia hidup jadi lalu polisi gaweannya ngaji ya mati ini pas pengajian tapi lah polisi dolanannya pinggir jalan tok ya mati ini tabrak truk gitu aman dan ya Pak Kapolres sekarang siapa dan? Pak Edi 2000 berapa? Ya mungkin angkatannya 2019 lightingnya iya dong ora iki 2000 oh paling 99 AKBP ya sama dengan saya AKBP aku kiainya Bapak Polisi ngopo maka Bapak Ibu rahimakumullah kondisi seperti ini kita harus banyak pasrahnya sama Allah kayak ngopo meneh cangkeme kan ora urun cerewet maka pasrah nih manusia itu hari ini mohon maaf lebih percaya dengan kemampuannya sendiri
tapi tidak percaya dengan kemampuan dari Allah. Padahal mohon maaf, kondisi seperti COVID hari ini, seperti dawuhnya Abah ke saya, bagaimana kemudian masyarakat dibuat optimis, jangan pesimis. Banyak kasus orang takut berlebihan dengan corona, nggak keluar dari rumah. Ternyata matinya tidak karena corona, stres mergo diamuk bojone ra duwe penghasilan. Takut dengan corona boleh, tapi jangan berlebih-lebihan. Kita pakai masker, jaga jarak, pakai sanitizer, ini hanya sekedar ikhtiar. Tapi kita mintanya sama Allah. Maka di mana-mana saya bacakan sholawat ijazah Habib Lutfi supaya kita dijauhkan dari corona. Yuk kita baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin bi'adadi kulli da'in wa dawa'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin bi'adadi kulli da'in wa dawa'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin bi'adadi kulli da'in wa dawa'in. Niku jenengan waca setiap habis sholat. Cara masaih Nahdlatul Ulama sing diwaca napa? Li khamsatun udfi biha harral waba'il hatimah al mustafa wal murtado wa benahuma wa fatimah. Niku kula wajibke santri kula maca niku tolak balak termasuk dari corona. Li khamsatun udfi biha harral waba'il hatimah al mustafa wal murtado wa benahuma wa fatimah. Li khamsatun udfi biha harral waba'il hatimah al mustafa wal murtado wa benahuma wa fatimah. Sepidah malih. Li khamsatun udfi biha harral waba'il hatimah al mustafa wal murtado wa benahuma wa fatimah. Peng pira niki mau? Peng 3. Digendhepi peng 5. Li khamsatun udfi biha harral waba'il hatimah al mustafa wal murtado wa benahuma wa fatimah. Li khamsatun harral waba'il hatimah al mustafa wal murtado wa benahuma wa fatimah. Shallu ala Nabi Muhammad. Kenapa orang hidup itu banyak cobaan? Iya, yang namanya hidup itu banyak cobaan. Kalau banyak saweran namanya dangdutan. Kenapa cobaan itu banyak? Jelas, karena kalau sedikit namanya cobain. Makanya kita perang melawan setan tuh harus istiqomah. Pertanyaan saya, kenapa istiqomah berat? Jelas, karena kalau ringan namanya istirahat. Kenapa cobaan itu berat? Jelas, karena hadiahnya surga. Kalau cobaan itu ringan, hadiahnya payung. Paling pon blangkon elek kaya anakmu kuwi, Bro. Ih, blangkon karo ndase kok kedhe ndase. Maka disinilah kita butuh pasrah sama Allah. Wiritane nopo? Yuk, ibu-ibu lebih seneng saya duduk apa berdiri? Itulah, dan dimana-mana perempuan suka yang berdiri. Begitu saya berdiri, ibu, wow, celananya lucu. Apalagi isinya. Kalau gayanya telepon-telepon. Telepon Pak Kapolres deh. Izin dan ya, saya berdiri dan ya.
Mesti cangkeme rondo kayak. Tahu Pak, itu jelas rondo Pak. Soalnya cangkeme duwe. Wah, ini rondo. Niki dongane yang mau saya sampaikan malam hari ini tentang akidah, tentang tauhid. Mangrungok gitu. Kalau kita punya masalah, termasuk kalian yang jomblo-jomblo itu. Kalau kamu dihina, terkaca gandengan kok, masa kamu nggak kamu jawab, nggak apa-apa, Ferrari sendirian juga keren. Untuk apa gandengan kalau dekil? Mending jomblo ya dah. Saya jomblo bukan karena saya nggak laku, tapi karena memang nggak ada yang mau. Santai wae, rasa nangis lah jomblo. Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan, betul? Itu artinya kalau kamu tidak punya pasangan, jelas kamu bukan manusia. Niki wiritane, mangwaca lak bunyi atau setiap habis sholat. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Sekali lagi, hasbunallah ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Minta sama Allah. Anda yang Islam, ayo ke masjid. Anda yang Kristen, ayo ke gereja. Santai wae lho. Tetangga saya itu Kristen, Sabtu Minggu tak parani, Pak mboten kan gereja, tak datangi. Ayo Pak ke gereja. Orang di motor tak sili. Bagaimana kemudian saya menanamkan nilai-nilai Pancasila di kampung saya. Tetangga saya Nasrani, saya ajak mancing. Ayo Pak mancing di kolam saya punya kolam banyak. Ayo mancing Pak. Nggih Gus. Satu hari pernah pendeta tak ajak mancing. Begitu mancing sampai sawah, pendetanya bilang, Gus, sikilku korengen. Terus pripun? Mbok kula digendong. Akhirnya pendetanya tak gendong. Begitu tak gendong, pendetanya ngomong, baru hari ini ada pendeta bisa naik haji. Matane. Karena saya yang gendong haji dan akhirnya saya jengkel, pendeta saya lempar ke air, biur. Pendeta protes, kenapa saya dilempar ke air Gus? Saya jawab, baru hari ini ada pendeta dibaptis sama Pak Haji. Satu-satu. Mohon izin, Pak Napi itu agamanya apa Pak? Nasrani, Katolik apa Kristen? Kristen, yang taat dan ke gereja. Ayo Pak Napi itu dulu hari Sabtu ke gereja, malah jawab, sorry Gus, gereja saya gereja negeri. Maksudnya apa? Sabtu Minggu libur. Matane. Lah kapan ning gereja nih? Dan saya mohon maaf ya, Deddy Corbuzier itu masuk Islam bukan karena saya mengajak Deddy masuk Islam, tapi gara-gara Deddy tertarik dengan akhlak yang saya contohkan kepada dia. Kenapa? Konsep dalam beragama jelas, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan di dalam beragama. Kita menjadi muslim, Pak Nabi itu bunuh Nasrani, konsepnya apa? Lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Maka kalau manusia Indonesia tidak bisa akur gara-gara agama, kalah dengan burung. Burung itu agamanya ada dua ndak? Kalau nggak Kristen, Islam. Burung Kristen buktinya ada burung gereja. Burung Islam ada burung namanya empret kaji. Empret kaji itu manuk empret yang dase putih. Ndasmu putih berarti empret kaji. Bahkan burung gereja itu senengnya tidur di masjid Pak. Nggak ada tulisan burung gereja dilarang masuk, nggak ada kan? Malah Pak Haji jarang masuk masjid, itu namanya hajingan. Tapi saya meyakini kalau ikan agamanya pasti Katolik. Kenapa? Karena ikan yang paling besar namanya paus.
Lah kemerdekaan bangsa ini funding fathers-nya tidak hanya umat Islam, tidak hanya ulama, tapi juga banyak tokoh-tokoh Nasrani. Dan semua tokoh-tokoh itu rata-rata apa? Beriman kepada Tuhannya. Maka cara menjaga kemerdekaan ini caranya bagaimana? Dengan kemudian menjadikan bangsa Indonesia akur walaupun kita berbeda-beda, baik dari segi ras, agama, suku, golongan dan lain sebagainya. Bu, Mbak, Mas, Dek, cayu-ayu gitu rumah aku pengmu rabi loh malah muah. Sorry ya Dek ya, kita beda pemikiran. Kamu mikir aku mikir Via Valen. Cara menjaganya ini, Anda jadi orang Islam, mengatakan Islam agama yang paling benar, boleh. Tapi jangan pernah mengatakan agama orang lain itu salah. Kalau Anda merasa agamanya paling benar dan Anda menyalahkan orang lain, itulah awal dari perpecahan negara kesatuan Republik Indonesia. Maka ingat, apapun agamanya yang diakui oleh undang-undang berhak menjalankan agamanya tanpa ada godaan dari pihak manapun. Anda yang Islam, ayo ke masjid. Gayane wingi pas awal-awal corona marah-marah sama pemerintah. Pemerintah nggak adil, kita dilarang ke masjid. Tak jawab, cangkemmu lele. Wingi ra dilarang, we awakmu ra tau ning masjid. Buktine saiki wis oleh ning masjid, masjidnya tetap sepi. Kowe iki ngomong ngono mung mergo golek-golek salahe pemerintah. Nggih napa mboten? Kita nggak boleh ke masjid. Kamu dari kemarin juga nggak pernah ke masjid. Makanya kemarin ketika kita nggak boleh di masjid gara-gara corona, itu sindiran bahwa selama ini kita terlalu jauh dari Allah. Selama ini kita meninggalkan Allah. Selama ini kita meninggalkan ulama, meninggalkan kiai. Begitu ada corona, semuanya menjadi berubah. Kita jauh, benar-benar jauh dari Allah. Maka ayo, mumpung ini memperingati 17 Agustus, kembalikan semuanya kepada Allah. Persoalannya apa? Manusia itu kadang-kadang menjadikan Allah itu nomor 2. Saya kasih pertanyaan, tolong semuanya dijawab. Kalau Anda punya masalah keuangan, mau menyekolahkan anak nggak punya duit, mau menikahkan anak nggak punya duit, biasanya yang diingat-ingat siapa? Allah apa Penggadean? Allah apa bank? Bank. Sing dieling-eling utang. Kalau kita nggak punya uang mau menikah, yang diingat-ingat cuma 2, siji sertifikat, loro BPKB. Piye carane sertifikatnya dilebokke bank, BPKB ini dilebokke Penggadean. Jarane napa? Menyelesaikan masalah. Apa wong kuli no gadekke? Kula tak takon sakniki. Bank sama Penggadean itu menyelesaikan masalah apa nambah masalah? Nambah masalah. Napa niku udan napa niki? Allah udane terus pengajiane bubar ya Allah. Aku minum dulu ya. Ojo delok cangkemku kan aku malu. Ini apa? Oh, kopi encer kanggire cilik kere. Panitiane miskin. Yo, ben raudan selawatan biyen kok. Yo. Mau selawatan? Minta lagu apa? Ngomong hujan selawatan. Yo. Siap-siap. Ora iso kekrek cangkem. Ayo Zahir Mania selawatan. Apa? Mbah Muji? Di Mbah Muji? Iya? Mbah? Ngomong apa tuh,
Bambu runcing. Oh ini grupnya bambu runcing. Kok raimu bujel? Atiku rasane lara nyawang kanca ado karo agama randuwe tata krama Qur'ane ra diwaca salate ya ditinggalno. Apa iki wis jamane caca enom kelangan akhlake wong tua diseneni guru ya dikepuki hayo rene kendang ngaji sholawat ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami huwal habibul ladhi turja syafa'atuhu li kulli hawli minal ahwali. Hadroh berhenti. Jamaah yang kenceng bareng-bareng. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al huwal turja syafa'atuhu likuliha ahwali muhtar. Hadroh sing banter. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami huwal habibul ladhi turja syafa'atuhu li kulli hawli minal ahwali muhtaribin. Lah cambiar beda. Masa kowe lali karo sumpah mbiyen urip tekan pancene madha tali asmara rabi karo wong liya blenjani kowe rasa nangis biasa. Ya ngono ira-iri. Saya kira takon, sing gaweane ngapusi iki wong lanang apa wong wedok? Mesti wong wedok jawabane lanang. Jal saiki deloken wong wedok iki. Alis kerokan. Idep sambungan. Irung mancung mergo suntikan. Untu yo pageran. Ketok dhuwur yo mergo sandal jinjitan. Susune ketok gede ya ganjelan. Ngono gaweane bengak-bengok wong lanang tukang ngapusi. Sing ngapusi ki raimu ki lho tak kandhani. Santai wae. Aku wak bojo kula kandha, "Bah, kula pengen masang kawat gigi." Moh, aku nganti kowe masang bekel ning cangkemmu tak cipok nyantol entek cangkem. Santai wae, Nduk. Ingat, merongos itu adalah mingkem yang tertunda.
Wong irung wis api-api dadak disontek ning Singapura. Apa ke jenenge? Solikin. Ya Allah. Apa ke? Apa? Silikon. Lah iya sing nyontek silikon jenenge dokter Solikin. Yang ngono ngaji ning ngarepe kiai tungkae slonjorke. Orang rumangsani tungkae meletek-meletek. Dasar rondo. Yang ngono wis tuwa jilbabe pink. Halah. Maka kalau kemudian kita pengen merawat kemerdekaan ini, ayo jaga kebinekaan. Minta sama Allah supaya Allah menjaga bangsa yang kita cintai ini. Jangan hanya gara-gara corona justru terpecah bangsa ini. Kula nyuwun sewu nggih Pak Polisi. Saya itu orang yang sangat mendukung pemerintah. Program-program pemerintah banyak saya sosialisasikan. Walaupun mohon maaf, pemerintah juga banyak mengecewakan rakyat. Maka saya apresiasi kepada pemerintah Pekalongan. Ayo tetap pengajian nggak masalah, tapi dijaga dengan standar COVID. Di tempat-tempat lain Pak Kapolsek, terutama yang sedang ada pilkada, pilihan bupati, niku nyuwun sewu, corona itu dipolitisir. Jumlah yang positif dunggake didukke. Permainan supaya rakyat tidak boleh kemana-mana, supaya lawan politiknya tidak bisa kampanye, dan yang bisa bergerak hanya calon incumbent. Ini kan utaknya bosok tak kandani. Maka nyuwun sewu, yuk jogo bareng-bareng negara ini. Minta sama Allah, apapun masalahmu hari ini, merdeka itu siapa? Merdeka itu bebas dari hutang, betul? Merdeka itu apa? Bebas dari penindasan laki-laki. Kuwi ngono cawe dok kuwi. Lah kowe ditindas karo wong lanang, Nduk, kuwi merdeka. Walaupun saya tahu pada dasarnya perempuan itu suka di bawah. Cawe dok rungokno. Ayu mergo banyu wudu, kuwi luwih sadu daripada ayu mergo ginjo. Iya. Tahu bulat digoreng dadaan cuwilik regane 500-an kok. Mosok nakmu gede rasane enak modal gratisan. Paham bahasa Jawa enggak ada? Oh, bener Kapolsek ya celutak ngerti bener. Disinilah kemudian apa? Dikatakan dalam hadis qudsi, ana inda dzanni abdi bi. Aku itu sesuai dengan prasangka hambaku. Sudah, kalau kita memang cinta dengan Indonesia, dijaga bareng-bareng. Saya kemarin ditelepon untuk ikut aksi yang namanya kami. Apa itu? Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia. Saya bilang mohon maaf. Memang pemerintah masih banyak kekurangan. Pemerintah masih banyak kesalahan. Tapi cara menyelamatkannya tidak dengan caramu. Gak ada kami, gak ada kamu, gak ada aku, gak ada kami. Yang ada adalah kita, Indonesia. Kami telek, kami opo. Gimana Bapak? Bapak Ibu, ini konsep bernegara yang saya pegang. Ini besok episode pertama saya di Inews TV. Saya besok mulai minggu depan setiap hari Selasa habis maghrib 6:30 sampai 7:30 saya punya acara rutinan di Inews TV. Namanya Gus Miftah Story. Jadi hal-hal kekinian saya muat, saya komentari, saya kasih quote. Karena orang-orang TV itu senang dengan quote-quote yang saya buat. Contohnya, ketika saya mencintai istri saya bilang, Bunda, saya tahu bedak kamu tebal malam ini, tapi ingat cintaku lebih tebal daripada bedakmu. Jomblo-jomblo yang ngono, dasar kamu jomblo, kamu jawab, sorry, Indonesia merdeka karena bersatu, bukan karena berdua. Ngono, santai wae. Saya pengen membawa ajaran-ajaran kebangsaan di televisi. Mulai 31 Agustus saya punya acara di Trans 7 setiap jam 5:30 pagi. New Hasanah.
Saya pengen membawa ajaran Ahlus Sunnah ke televisi. Besok malam Anda saksikan jam 9 malam di TV One, memperingati tahun baru Islam bersama Gus Miftah. Saya sampaikan apa? Bagaimana kemudian kita merawat kebangsaan yang ada di Indonesia ini. Anda boleh merasa paling benar, tapi jangan pernah menyalahkan golongan yang lainnya. Itulah indahnya Pancasila. Bagaimana kemudian Pancasila itu menjamin hak-hak kita? Pak Napi Tupulu, mohon maaf, yang beragama Nasrani duduk di panggung pengajian tanpa sedikit pun mendapat intimidasi, betul? Di sini nyaman gak, Dan? Aku nyilih mikir. Kapolsek cangkemnya harus ngomong ke aku. Gini. Namanya komplit siapa, Dan? Ya, Wheeler Nabi Tupulu. Broiler. Oh, Wheeler. Tunggu broiler. Kok ayo kita. Wheeler itu artinya apa, Dan? Wheeler itu orang yang paling mau. Orang yang paling mau. Oh, bahasa Jawanya geleman. Itu bahasa apa, Dan? Will plus N. Oh, will plus N. oh, lah bahasa Inggris, will. Yes. Kalau saya bahasa Inggris pinter, Dan. Oh, iya. Tak tes sekarang. Ya. Tak tes, Dan, ya. Run, bahasa Inggrisnya apa, Dan? Lari. Running, berlari. Sing, lagu. Singing, sing, nyanyi. Singing, menyanyi. Song, lagu. Songong, belagu. Afi, kalau Napi Tupulu itu marga, Dan? Marga di Medan itu ada berapa? Gak bisa dihitung. Saking banyaknya. Saking banyak. Kalau Napi Tupulu itu ada kepanjangannya enggak? Enggak. Ya Napi Tupulu gitu aja ya. Asli. Itu banyak, Dan, ya. Banyak. Komandan kan tahu Pekalongan ini apa namanya, daerah yang sangat Islami. Betul. Ketika komandan tugas di Pekalongan, apa yang Anda rasakan? Yang saya rasakan itu nikmat. Nikmat. Gak ada intimidasi. Tidak ada sama sekali. Gak ada yang musuhi. Tidak ada, malah banyak kawan. Malah banyak kawan. Coba. Saya itu punya teman Kristen dari Kediri namanya Roni, Katolik. Tapi dimanapun saya pengajian, sampai di Jakarta dia ikut. Sampai saya bilang apa? Ini orang Kristen cabang NU. Atau dibalik NU cabang Kristen. Kenapa? Ya sudah. Persoalan ubudiyah tidak bisa ditawar-tawar. Kita ke masjid, beliau ke gereja. Tapi persoalan muamalah keseharian, kita boleh bekerja sama dengan siapapun, termasuk dengan penjual es teh. Rasopan. Wirawiri pamer bokong. Ini lah bokongnya kanjeng tipis. Maka inilah bentuk Bhinneka Tunggal Ika. Beda kulit. Ini memang indahnya Allah menciptakan manusia. Gak boleh kemudian kita rasis. Memang Allah itu adil. Allah menciptakan yang putih, menciptakan yang hitam. Jangan ya, menciptakan manusia, menciptakan setan. Umpamanya dan umpamanya. Kami cinta tanah air Indonesia. Kami bangga jadi bangsa Indonesia. NKRI akan selalu kami jaga demi kejayaan bangsa Indonesia. Soleh iman. Kowe meneng wae iki ngopo? Jancuk. Aku bungkuk kowe malah meneng wae. Aku emosi. Ya nduk ya. Rupamu pas-pasan. Aku ngerti amplopmu gak jelas. Ngono bambu runcing. Bujel. Oh, bengok-bengok kene malah mau domblong wae. Aku tahu kamu terpesona dengan ketampananku kan?
ger matamu. Ayo tabui. Sholli wa sallim iman. Sholli wa sallim iman a'la mada wal ali wal ashab iman qawada wal ali wal ashab iman bareng-bareng saben malam Jumat ahli kubur mulai nang omah kanggo njaluk donga wajan Quran najan sak kalimah lamun ora dikirimi banjur bali nang kuburan mangku tangan tetangisan soleh wa sallim daiman ala mada Allah Allah soleh wa sallim iman ala mada wal ali wal ashab iman qawada wal ali wal ashab iman qawada kebaca temenan ger ana turunku kowe ora wirang padha mangan tinggalanku lamun aku bisa bali ning alam donya bakal taring kesi donyaku sing isih ana saleh وسلم دائما على بلد صلي وسلم دائما على مدى والآل والأصحاب من وعدا والآل والأصحاب من hadrahnya berhenti jamaah yang kenceng bareng-bareng tolak bala corona sholli wa sallim iman kurang banter sholli wal wal ali wal ashab sepidah malih ingkang langkung khusuk sholli wa sallim daiman Allah Allah sholli wal ali wal biman wal ali wal ashab sallu ala Nabi Muhammad. Maka bagaimana kita mengisi kemerdekaan? Subhanul khot, subhanul yaum, rijalul khot. Pemuda hari ini adalah pemimpin yang akan datang. Hari ini kapolseknya Pak Napi Tubulu, besok satu saat bisa kapolseknya anak jenengan. Amin. Polisi ini kula manfaat, kudune luwih manfaat polisi tinimbang kula. Soalnya apa? Duwe seragam. Tapi ingat, besok polisi juga akan dimintai pertanggungjawabannya atas seragamnya. Napi Tubulu rungokno kupingmu. Apabila golek bojo tetap nduk banser. Izinkan ayah, izinkan ibu, relakan dia jadi imamku. Dibawa doamu juga restumu. Malah teroret. Wae banser keren. Banser kuwi ngopo? Dibelahi sini jelas NKRI.
Banser. Makanya tetap mbak-mbak nikah kiai saja dijaga, apalagi hatimu. Iya. Tapi yo kuwi Banser sanggon-kon kere rapopo. Kon duwene ya mung cinta kok, wirale. Tapi ojo pacaran. Wong pacaran kuwi seperti orang kencing di dalam celana. Maksudnya apa? Semua orang bisa melihat tapi tidak bisa merasakan kehangatannya. Iya. Pemuda hari ini pemimpin masa depan. Makanya ayo kita nonton tenanan. Tunjukkan bahwa kamu bisa. Kalau kamu mencoba kemudian gagal, barangkali orang akan tertawakanmu. Ingat, kalau hari ini ada orang menertawakanmu karena kegagalanmu, maka satu saat kamu harus bisa menertawakan mereka karena kesuksesanmu. Aku mbiyen ngaji ning lokalisasi pertama kali diguyu karo wong. Saiki wong-wong kuwi tak guyu. Kalau ada orang mengatakan mimpimu terlalu besar, katakan kepada mereka, bukan mimpi kami yang terlalu besar, tapi pikiranmu yang terlalu kecil. Betul? Hidup memang tidak semudah membalikkan tangan, tapi dengan tangan kita bisa membolak-balikkan dunia. Betul? Ngono nduk, kula golek bojo takono proposal uripe kaya ngopo. Golek bojo mung isone mung kelontok. Alah. Pak kandhani, lak cah lanang mung ngacengan tok. Jarane ya iso ngaceng tak kandhani. Apa kowe bedane karo jarang? Yang dilihat apa? Visi misinya. Yang dilihat apa? Proposal hidupnya. Untuk kita dan untuk bangsa. Maka dulu ketika saya melamar istri saya ditanya, kelebihanmu apa? 1. Kekuranganmu apa? 1. Kelebihanmu apa? Banyak kekurangan. Kekuranganmu gak punya kelebihan. Mudara kayak aku. Gak usah khawatir dengan saya. Mbah saya kaya 7 turunan. Persoalannya Miftah keturunan nomor 8. Sekere lagi Maka kalau kita mencintai Indonesia, ayo kita harus punya mimpi besar. Mimpi apa? Mempertahankan Indonesia dengan NKRI-nya. Mempertahankan Pancasila sebagai ideologi bangsa. Ngono sing gagal nih. Aku santriku bendino Senin dan tak wajib ke upacara bendera. Santri saya wajib menghafalkan Pancasila, wajib menghafalkan Undang-Undang Dasar 1945. Dan kita harus bekerja keras. Tak takon Indo, kenapa kita harus bekerja keras? Kalau saya ditanya sama wartawan, Gus Miftah, kenapa Anda bekerja keras? Ya, saya bekerja dengan keras. Karena saya tahu lagu Hati Senang Walau Nggak Punya Uang itu adalah hoak. Dobos dan yo. Hati senang walaupun tak punya uang. Hoak. Maka semuanya malam hari ini saya ajak berdiri minta sama Allah, mudah-mudahan Indonesia dijaga dengan kemajemukannya di bawah Bhinneka Tunggal Ika. Semuanya berdiri. Saya ajak nyanyi lagu syukur. Syukur. Syukurin. Matur nuwun mangke. Matur nuwun. Shallu ala Nabi Muhammad. Dari yakinku teguh, hati ikhlasku penuh akan karuniamu. Bersyukur untuk Indonesia dari yakin hati ikhlasku penuh akan
syukur aku sembahkan kehadiratmu Tuhan. Merdeka, hasbi Rabbi, jalallah ma fi qalbi ghairullah nur Muhammad la ilaha illallah hasbi Rabbi ma fi qalbi nur Muhammad la ilaha illallah hasbi Rabbi ma fi qalbi ghairullah nur Muhammad la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma asrif annal ghala wal waba wal bala wa ta'un wal kuruna innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah ya Rabb, dengan ini ya Allah, dengan berkah solawat ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah, jauhkan bangsa kami dari mara bahaya dan musibah, jauhkan bangsa kami dari bala, jauhkan bangsa kami dari penyakit taun, jauhkan penyakit kami dari penyakit corona ya Allah, birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, di hari kemerdekaan bangsa yang ke-75 ini ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah, jadikan bangsa kami bangsa yang rukun, jadikan kami bangsa yang akur, jadikan kami bangsa yang nyaman, jadikan kami bangsa yang aman, sehingga menjadi bangsa yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Siapapun yang hadir malam hari ini ya Allah, dalam keadaan sakit, Engkau angkat semua penyakitnya ya Allah. Siapapun yang datang dalam keadaan berhajat ya Allah, Engkau kabulkan semua hajatnya ya Allah. Siapapun yang datang dalam keadaan bermasalah ya Allah, Engkau berikan solusi dan jalan keluarnya ya Allah. Berikan kepada kami kebaikan di dunia ini ya Allah, dengan kehidupan yang layak, ekonomi yang mapan, pekerjaan yang lancar, keluarga yang sakinah, keturunan yang soleh soleha, kehidupan yang istiqomah. Berikan pula kepada kami kebaikan kelak di akhirat. Jauhkanlah kami dari siksa kubur, jauhkanlah kami dari siksa neraka, jauhkanlah kami dari siksa di padang mahsyar, dan jadikan akhir hidup kami husnal khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Membaca Al-Fatihah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in diulangi 11 kali untuk semua hajat kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 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 Iyyaka na'budu wa iyyaka. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pekalongan terima kasih. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.